bertiga, selamat datang di Kombinatorika. Komisi Bincang Topik bersama Matrika. Tempat di mana kita sharing hal-hal yang santai tapi bermakna. Tempat di mana kita sharing tentang kehidupan mahasiswa. Sebelumnya kenalin aku Raffi. Aku Zidan. Di episode kali ini kita akan ngebahas satu topik yang sangat-sangat menarik nih. Apa tuh? Kita akan membahas pentingnya mahasiswa untuk bersuara. Percaya deh, kalau mahasiswa mulai diam, perubahan pasti akan berhenti. Dan spesial banget nih, di episode kita hari ini kita nggak sendirian. Kita kedatangan seorang pemimpin besar nih, tokoh yang sangat spesial nih, yang pasti udah kalian tahu nih. Wah. Ini dia Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika periode ini. Halo. Boleh perkenalkan diri, Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Zarmatin Afif, bisa dipanggil Afif, dan di sini aku selaku Ketua Himpunan Program Studi Matematika periode 2025-2026. Halo. Nah nih Mas Afif, ngomong-ngomong nih, kita kan tahu nih, belakangan ini negara lagi sedang gak baik-baik aja gitu kan. Banyak mahasiswa yang turun ke jalan gitu, yang mulai menyuarakan suaranya. Nah, buat Mas Afif sendiri nih, apa sih sebenarnya makna dari seorang mahasiswa? Oke, berarti tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, dan perlu diketahui bahwa mahasiswa, kita garis bawahi dulu ya tentang mahasiswa. Maha itu kan artinya dengan kasta tertinggi, dan siswa adalah suatu pelajar. Yang dimana jika diartikan menjadi satu, mahasiswa adalah kasta tertinggi dari suatu pelajar, yang dimana dia itu di luar dari siswa, yang dimana harus memiliki pola pikir yang kritis dan juga bisa dikembangkan di dunia luar, seperti itu. Oke. Kemudian menurut Mas Habib sendiri nih, apa sih makna dari mahasiswa bersuara dan seberapa penting di era sekarang ini, Mas? Kalau dari sisi mahasiswa bersuara sendiri itu sangat-sangat penting ya. Kita kan juga tahu ya, saya sebagai ketua himpunan juga menyadari bahwa suara-suara dari luar itu sangat berpengaruh untuk bahan evaluasi dari kita. Jadi dengan adanya mahasiswa bersuara, memberikan suatu evaluasi, memberikan suatu kritik, itu bisa menjadikan saya sebagai acuan untuk mengevaluasi bagaimana sih cara kerja saya di himpunan, bagaimana sih cara pola pikir kita untuk di dunia luar itu gimana, biar dari suara-suara itu bisa kita serap dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, seperti itu. Jadi bagi Mas Afif itu suara dari mahasiswa itu sebagai sudut pandang lain gitu ya Mas? Iya benar, itu kan hitungannya dari kita sendiri, pasti ada sudut pandang dari internal atau yang ada di himpunan, tetapi di luar itu kan kita juga harus mengetahui sudut pandang dari eksternnya juga, yaitu dari mahasiswa-mahasiswa seperti mahasiswa-mahasiswa ini. Ada gak sih Mas contoh baik gitu dari kampus kita ataupun dari kampus luar ketika suara mahasiswa itu punya dampak besar gitu terhadap suatu perubahan? Dari internal dulu ya, dari UNESA sendiri itu kan pasti ada suatu contoh dari FMIPA sendiri. Itu kan ada kayak apa ya, scan kode QR yang dimana kita bisa digunakan untuk melakukan evaluasi ke fakultas pihak birokrasi. Nah, dari contohnya itu ada di masalah sarana dan prasarana. Kita kan dari mahasiswa sendiri bisa untuk melakukan scan QR itu dan melaporkan ini ada kayak AC rusak, ada pintu rusak, ataupun dari atap-atap yang rusak. Nah, itu bisa digunakan untuk pihak birokrasi memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Terus dari sisi eksternal ya mungkin dari apa ya, dari UI lah, ada kayak suatu misal yang sudah kita dengar kayak ada apa ya, mahasiswa yang lagi tertekan atau gimana. Nah, itu bisa ada kayak pihak BK-nya gitu loh. Jadi ada yang dipergunakan untuk menjembatani mereka gimana untuk bersuara dan yang lainnya, seperti itu. Oke. Terus menurut Kak Habib sendiri nih, melihat fenomena mahasiswa yang semakin apatis atau enggan bersuara, ya kira-kira menurut Mas Habib sendiri itu kenapa sih bisa terjadi? Dari pihak mahasiswa apatis ya, dan juga sedikit kurang bersuara. Misal dari contoh apatisnya itu, mereka biasanya itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dari lingkungan, entah itu
mereka kayak apatis gitu, biasanya kan ada kayak yang menaungi mereka. Contohnya ada dari pihak-pihak seperti organisasi-organisasi yang menaungi mereka untuk bergerak secara apatis dalam melakukan eh, pemberian suara ataupun pemberian apapun lah yang mengenai seperti demo. Itu pasti ada gerakan-gerakan apatis. Tidak mungkin seorang individu itu melakukan gerakan apatis, pasti akan dinaungi oleh suatu yang sifatnya berkelompok. Terus untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang bersuara, mungkin itu saya sendiri ya bisa dilihat secara langsung. Mahasiswa-mahasiswa itu memang enggan buat memberikan suara-suaranya secara offline, tetapi mereka itu berpartisipasi besar jika suara-suaranya itu disampaikan melalui media sosial seperti itu. Berarti tantangan terbesar dari yang dihadapi mahasiswa ketika menyuarakan pendapat itu rasa malu berarti Mas. Iya, seperti rasa malu, habis itu rasa takut kayak identitasnya itu diketahui oleh pihak yang mereka kritik gimana gitu. Berarti mereka merasa terancam gitu Mas. Kalau biasanya ya, saya juga kurang tahu gimana pihak-pihak birokrasi ataupun pihak-pihak seperti aparat-aparat dan keamanan lainnya itu kayak mengambil tindakannya gimana. Seperti yang diketahui dan juga sudah terjadi di mana-mana, mahasiswa-mahasiswa enggan bersuara itu biasanya ditakuti oleh takut kayak diancam gimana-gimananya seperti itu. Menurut Mas Apip sendiri nih, pengalaman pribadi saat harus menyuarakan sesuatu yang tidak populer atau melawan arus tuh bagaimana, Mas? Melawan arus dan tidak populer, harus menyuarakannya. Ya, kita lihat dulu bagaimana sih kasus-kasusnya. Jika memang itu walaupun kasus yang tidak populer tapi harus disuarakan, ya tetap harus kita suarakan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ada. Terus nih Mas Afif, gimana sih cara bersuara gitu yang baik dan efektif gitu tanpa menimbulkan konflik? Seperti yang kita tahu kan kalau kita bersuara kadang ada gesekan gitu mungkin dari kubu yang menolak gitu. Oke. Gesekan-gesekan di setiap penyuaraan itu pasti ada. Tapi kita harus juga tahu bagaimana sih cara kita menyuarakannya dengan baik. Yang dimana menyuarakan dengan baik itu harus berlandaskan dengan etika. Etika itu harus ada. Kita nggak bisa kayak harus apatis, menyuarakannya dengan apatis terus harus gitu. Kita menyuarakannya dengan menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya digunakan. Kita harus menyuarakannya itu dengan nada tegas, tetapi juga harus lebih santun. Gitu. Kan di sini kalau ada yang mengkritik pasti ada yang mencela kan, Mas? Menurut Mas sendiri nih, apa bedanya mengkritik dengan mencela dan bagaimana menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, Mas? Bedanya mengkritik dengan mencela. Mengkritik itu kan kita memberikan suatu tanggapan dengan memang sedikit hal-halnya itu yang suatu negatif. Tetapi dari kritik itu menggunakan kata-kata yang sifatnya itu masih bisa buat diterima. Contohnya kayak kritik, ada suatu pelaporan gini dengan kritikan untuk si A ini tanggapannya gitu kurang kerja kayak gimana gitu. Nah, itu kritik dan sifatnya itu harus membangun. Dengan adanya kritik pasti juga harus ada saran. Seperti itu. Kalau mencela itu hanya langsung personal ke satu orang ataupun personal ke suatu organisasi seperti itu. Oke. Dari tadi kan kita sudah mewawancarai nih, memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas Apip nih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen call to action. Oke Mas, sebelum berakhir nih, kita ada satu segmen di mana narasumber akan memberikan wejangannya berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebagai seorang kahim nih Mas Afif, mungkin ada yang mau disampaikan gitu buat para penonton, terutama buat kalangan mahasiswa matrika yang buat biar mahasiswa matrika itu makin giat gitu buat bersuara. Seperti yang kita tahu kan mahasiswa matrika jarang ada yang mau bersuara kan, masih takut-takut gitu. Silakan Mas Afif. Oh ya, sebelum aku memberikan wejangan, mau tanya dulu nih, kameranya yang mana ya gitu? Kamera cuma satu Mas itu Mas. Ini ada dah. Iya Mas.
Oke. Sorry. Tak kira kameranya banyak, ternyata cuma satu aja. Oke. Ini kan tadi udah masuk ke segmen wejangan kan ya, juga memberikan tambahan lah hitungannya. Nah, mungkin tambahan dari aku, jika kalian suatu mahasiswa itu berikanlah suatu perubahan-perubahan gitu teman-teman. Dari persuaraan kalian menyuarakan gimana sih pendapat kalian mengenai sudut pandang yang lain, dari hitungannya kalian kan mahasiswa menjadi pihak-pihak eksternal di suatu apalah lembaga ataupun birokrasi. Nah itu kalian harus menyuarakan suara kalian, jangan takut, jangan cemas, karena di zaman sekarang ini kan kita sudah kayak ada perlindungan HAM. Nah itu tetap kita harus menyuarakan suara kita jika itu memang benar. Kalau kalian takut, kapan lagi kita bisa mengevaluasi apapun itu mengenai birokrasi ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Dengan adanya penyuaraan suara kalian itu, kita bisa membantu untuk melakukan evaluasi ke depannya agar mereka-mereka yang kita kritik ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Wah. Untuk para matrika, boleh didengerin nih wejangan-wejangan dari Mas Apip. Luar biasa banget loh dari Mas Apip sendiri. Terima kasih banyak ya Mas sudah berbagi di Kombinatorika kali ini. Oke. Buat sobat Matrika yang sudah mendengarkan Kombinatorika ini, semoga obrolan ini bisa menjadi bahan yang cukup untuk renungan kalian dan motivasi kalian. Ingat, ketika mahasiswa memilih diam, maka ia setuju dengan keadaan. Jika baik kita bersuara dengan pujian, jika buruk kita bersuara dengan kritikan. Suara kita adalah cahaya pertama menuju perubahan. Oke, untuk para matrika yang sudah menonton ini, jangan lupa kalian follow akun IG-nya Himapstika Unesa dan akun YouTube-nya Himapstika Unesa yang ada di bawah ini. Sekian dari episode Kombinatorika ini. Stay tune untuk Kombinatorika episode selanjutnya. Saya Zidan, Aku Raffi, Dan aku Afif. kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.